Dari luar, permukaan danau ini kayak habis dilanda bencana. Batang-batang pohon berongga mencuat dari perairan berwarna virus. Danau ini dikelilingi gunung-gunung, bikin tempat ini tenang tapi meresahkan. Tapi mereka yang berani berenang di bawah perairan berbahaya ini akan segera menemukan dunia yang sama sekali baru. Ini bukan awal sebuah dongeng, tapi kisah nyata Danau Kaindi yang berlokasi di Sati, Kazakhstan. Tahun 1911, gempa bumi menimbulkan tanah longsor besar di lokasi ini. Lembah yang terbentuk lambat laun terisi air hujan, praktis menenggelamkan hutan itu. Pohon-pohon yang ada di atas air mungkin kelihatan menyedihkan sekali, tapi di bawah permukaannya, danau ini mengingatkanmu akan hutan di bawah air. Karena seringnya perairan ini sejernih kristal, kamu masih bisa melihat pemandangan menarik ini meskipun dari pesisir danau. Air sedingin es bikin danau ini rumit dan kadang berbahaya. Dan jangan lupa, semua ganggang, tumbuhan dan pepohonan yang tenggelam itu yang dengan cepat bisa menjadi rintangan berbahaya. Hey, aku suka mandi air hangat beruap, tapi danau mendidih yang akan kubahas ini benar-benar kayak berasal dari mimpi buruk. Lokasinya di Pulau Dominika, Karibia, dan suhu perairannya antara 82 derajat Celcius sampai 92 derajat Celcius. Dan itu baru di tepi-tepinya, karena belum ada yang berani ke tengah danau untuk mengukur suhunya. Memang suhunya bisa turun dari waktu ke waktu, tapi kamu nggak pernah tahu kapan perairan ini akan mulai mendidih lagi. Tempat ini juga berbahaya karena gas-gas yang dilepaskan, seperti karbon dioksida. Percayalah, baunya nggak sedap, tapi itu terutama karena belerang yang terjebak di dalam udara beruap itu. Danau yang kelihatannya tenang ini juga punya kejutan berbahaya. Danau Monon berlokasi di Provinsi Barat Kamerun. Ini adalah salah satu dari sedikit saja danau yang bisa meletus, mirip gunung berapi di seluruh planet bumi. Dan seringnya, letusan itu terjadi tanpa tanda-tanda. Letusan yang terakhir terjadi tahun 1894, yang menimbulkan kerusakan parah. Mekanisme kimia danau jenis ini bekerja mirip sekaleng soda yang kamu kocok sebelum dibuka. Ada gas-gas berisiko di dasar perairan, jadi gangguan apapun di permukaannya bisa memicu letusan. Danau Natron di Tanzania mungkin sedap dipandang karena warna kemerahannya yang unik, tapi kamu jelas nggak ingin berenang di sini. Selain airnya sangat asin, juga ada ganggang yang menyebabkan warna kemerahan itu. Itu belum risiko terbesar dari danau ini. Tingkat pH Danau Natron begitu tinggi, hingga airnya bersifat korosif. Kalau kamu basahi kain berwarna di danau ini, warnanya akan segera hilang. Tingkat keasaman yang tinggi ini juga bisa bikin masalah serius bagi kulit manusia. Air ini nggak buruk bagi sebagian makhluk, karena Danau Natron adalah satu-satunya tempat tinggal bagi lebih dari 2,5 juta flamingo kecil. Perairan asam dan payau ini mendukung kelangsungan hidup mereka, jadi nggak heran kalau burung ini suka berada di sini. Bahaya Danau Nicaragua sedikit kaitannya dengan zat kimia, tapi lebih karena penghuninya. Danau ini berlokasi di perbatasan Costa Rica dan Nicaragua dan merupakan danau air tawar terbesar di Amerika Tengah. Saat pertama kali melihatnya, kamu tak akan mengira kalau danau ini berbahaya. Tapi karena hiu banteng menghuni danau ini, nggak kuanjurkan kamu berenang di sana. Hiu cenderung susah diprediksi dan terkadang bersifat mengancam. Selain itu, hiu akan memangsa apapun jika perlu. Awalnya, ilmuwan mengira jenis hiu ini cuma ada di danau tersebut, tapi mereka segera tahu kalau hiu yang sama juga terlihat di Laut Karibia. Makhluk menakjubkan ini bukan cuma mengarungi jarak lebih dari 193 km untuk sampai ke sini, tapi juga bisa beradaptasi dengan air tawar, hal yang nggak bisa dilakukan oleh semua ikan. Great Blue Hole Bellis mungkin memikat para penyelam, sebab air biru tuanya indah dan sangat dekat dengan daratan sekitar 100 km. Masalahnya di bawah permukaan perairan tenang ini ada serangkaian terowongan rumit dengan banyak jenis koral dan hewan liar lainnya. Gua-gua ini menjadikan penyelaman melalui Great Blue Hole sulit. Terlebih lagi, para spesialis menemukan bahwa makin dalam perairannya makin sedikit makhluknya. Kenapa? Sebab ada lapisan hidrogen sulfida yang menyebar di seluruh dolin ini. Karena nggak ada oksigen, tak ada makhluk yang bisa bertahan di lubang sedalam itu. Danau Lanier adalah danau terluas di negara bagian Georgia. Tempat ini dikunjungi banyak wisatawan tiap tahunnya, sekitar 11 juta, jadi hampir sama dengan jumlah pengunjung Museum Louvre di Paris.
Meskipun populer, banyak kecelakaan terjadi di danau ini dan tak seorang pun yang tahu pasti kenapa. Salah satu alasannya mungkin ada di bawah permukaan danau misterius ini. Ada banyak puing dan reruntuhan di sana, ditambah berbagai benda lain yang dilempar ke dalamnya seperti perahu, kursi taman, dan bahkan senar pancing. Semua ini menjadi rintangan jalur bawah air. Ditambah visibilitas rendah di permukaan danau, bergerak di tempat ini bisa berisiko. Salah satu danau lain yang mirip hasil editan yang berlebihan adalah Grand Prismatic Spring di Taman Nasional Yellowstone yang membentang sampai ke negara bagian Wyoming, Montana, dan Idaho. Berenang di sini sama sekali dilarang. Suhu di bagian tengah danau 87 derajat Celcius, hampir mendekati titik didih, dan di bagian terluarnya mencapai sekitar 55 derajat Celcius. Karena suhu bagian tengah perairan terlalu panas untuk kehidupan apapun, maka nggak ada yang bikin keruh permukaannya. Ketiadaan organisme hidup di sini menghasilkan warna biru cerah yang hampir mirip lukisan. Di Pulau Mediterania kecil di Siprus, nggak banyak turun hujan di musim panas. Karena itu banyak aliran air di sini jadi sangat kering, hingga di area tertentu tertutup lapisan kerak garam. Inilah yang terjadi dengan Danau Garam Larnaca. Jangan tertipu oleh lanskapnya yang seram. Tanah ini bisa dengan mudah menjebak. Karena memang membingungkan mana permukaan yang benar-benar kering, mana yang cuma selapis tipis garam di atas air atau lumpur. Terlebih lagi di bawah kerak ada kristal garam yang bisa menjadi masalah bagi kulit manusia. Samaisan Hole adalah salah satu tempat berenang paling berbahaya di seluruh Thailand. Karena lubang ini sangat dalam, mencapai 85 meter dan suasananya sangat gelap. Di titik tertentu, saat penyelam bergerak makin turun, mereka bahkan bisa sampai di tempat-tempat dengan jarak pandang nol. Nggak heran kalau banyak yang bingung dan nggak bisa menemukan jalan naik lagi. Danau terbesar di Afrika sekaligus ketiga terbesar di seluruh dunia adalah Danau Victoria. Memang nggak seluruh perairannya berbahaya bagi manusia, tapi sebagian areanya bisa dengan cepat menyebabkan masalah. Kenapa? Sebagian karena sistem cuaca yang terisolir sendiri. Dan itu bikin benar-benar nggak bisa diprediksi. Cuaca bisa berubah dari cerah jadi mengerikan dalam hitungan detik. Maksudku, siapa sih yang mau terjebak berenang di tengah badai, ya kan? Danau Pustoe berlokasi di Siberia. Jadi kayaknya aku nggak perlu ngasih tahu kalau perairan di sini sangat dingin. Tapi kalau kamu lihat danaunya, nggak ada yang aneh dengan perairan ini. Apa memang benar begitu? Kemungkinan besar enggak, dan orang cenderung menghindari berenang di sana gimana pun caranya, bahkan meski mereka tahan terhadap suhu perairan yang dingin membeku. Jadi apa yang bikin Danau Pustoe sangat misterius dan berbahaya? Ya kayaknya tak ada satupun makhluk yang mau hidup di sini, dan ilmuwan belum tahu kenapa. Mereka coba memasukkan berbagai spesies ikan dan tanaman di danau itu untuk melihat apa bisa bertahan di sana, tapi hasilnya mengecewakan. Karena kita belum tahu pasti apa yang bikin sulit untuk hidup di sana, jangan buru-buru lari mengambil pakaian renangmu ya. Yang terbaik adalah kamu menjauhinya. Kamu nggak perlu ngasih tahu 2 kali.